Shalom Jemaat Tuhan Cathedral Ministry. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita. Biar kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya boleh menyerahkan kehidupan kami untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan ibadah kami Tuhan, agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh bertemu kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati yang mendengarkan, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan, di mana kita boleh bertemu dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, kita boleh belajar satu karakter, satu pribadi, seorang raja yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan dalam hidup kami, hidup kita, dalam setiap perbuatannya, apapun yang dilakukannya, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 34. Dikatakan demikian, 2 Tawarik pasal 34 ayat yang pertama, saya akan membacakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun yang ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan-pendupaan yang di atasnya ia remukkan, dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban berhala-berhala itu. Nah, di sini kita bisa melihat satu tindakan seorang raja Yosia. Kita tahu Yosia ditulis di sini di dalam ayat yang pertama, dia menjadi raja yang sangat muda. Ketika dia berumur 8 tahun, dia menjadi raja. Dan di dalam pemerintahnya cukup lama, 31 tahun lamanya. Cukup panjang bagi pemerintahan. Kita tahu pemerintahan zaman sekarang, sistem demokrasi, setiap pemimpin negara, baik presiden ataupun sistem pemerintahan yang lain, kita tahu ada batasnya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Namun kita bisa memperhatikan setiap pemilihan atau setiap generasi atau setiap lamanya seorang presiden memimpin dibatasi 5 tahun. Lalu boleh dipilih kembali menjadi 2 kali atau 2 periode. Setelah itu tidak boleh mencalonkan lagi. Nah, sistem pemerintahan seperti ini kita bisa melihat di dampak-dampak yang positif supaya ada regenerasi di dalam kepemimpinan. Tetapi kita mau belajar di sini, Raja Yosia di dalam masa pemerintahannya dia memimpin selama 31 tahun. Waktu yang cukup panjang, waktu yang tidak mudah buat kita untuk kita melihat satu pemerintahan yang dipimpin yang cukup panjang. Yosia berumur 8 tahun, ditambah selama 31 berarti 39 tahun dia menjadi seorang raja. Dan kita melihat langkah-langkah yang dia lakukan ketika dia ditabiskan menjadi raja. Dikatakan bahwa ia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan yang hidup seperti Daud bapak leluhurnya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri.
Dan pada tahun yang ke-8, berarti 8 tahun kemudian, Raja Yosia melakukan satu perubahan yang luar biasa. Semua bentuk-bentuk penyembahan berhala, semua bentuk-bentuk atau patung-patung yang untuk penyembahan berhala itu semua dihancurkan. Tiang-tiang berhala dirobohkan, setiap tempat itu semua dirobohkan dan dihancurkan oleh Raja Yosia. Ketika dia masih muda, memiliki semangat yang luar biasa, di mana dia membangun dasar yang kokoh berdasarkan kebenaran yang dia terima, mencari Allahnya Daud, dan dia mau belajar seperti Daud, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat pada zaman Raja Yosia ketika dia menghancurkan semuanya berhala yang ada, dia meremukkan segala patung pahatan, patung-patung yang dibuat oleh manusia dihancurkan, para imamnya, tulang-tulangnya dihampurkan, dibakar semua. Dan kita bisa melihat satu hal yang luar biasa. Pada masa pemerintahan Raja Yosia ada yang menarik, bahwa kitab Taurat ditemukan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa ketika kitab Taurat ini ditemukan, Raja Yosia melakukan satu perubahan. Jadi apa yang dia lakukan berdasarkan pemahamannya mengikuti konsep Allahnya Daud, ternyata dia menemukan kitab Taurat. Kitab Taurat yang sama perintahnya, yang tidak jauh berbeda dengan perintah yang tertulis oleh Musa, itu ditemukan oleh Raja Yosia. Sehingga kita bisa melihat ada satu perubahan, ada satu pembaruan, di mana Yosia melakukan pembaruan di dalam pelayanan. Sistem pelayanan dibangun. Kalau kita lihat di sini, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan pada tahun ke-18 pemerintahannya setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Allah, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maasea, penguasa kota, serta Noah bin Yoas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni yang menjaga, para penjaga pintu, dan orang-orang Manasye dan Efraim, dan semua yang tinggal di Israel, dan seluruh orang Yehuda, Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang menarik. Setelah dia menghancurkan semua Baal, semua patung-patung yang ada di daerah kekuasaannya, dia mulai memperbaiki rumah Tuhan. Setelah tahirkan, dia mempersiapkan bangunan untuk rumah Tuhan. Dan kita tahu semuanya terlibat untuk memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Sampai uang negara pun dikeluarkan. Para imam, orang-orang Lewi, semuanya memberikan korban persembahan. Nah, setelah kita melihat di sini, ketika mereka memperbaiki rumah Allah, dan kita bisa melihat bahwa ketika dia membetulkan, memperbaiki, semua dipersiapkan dari tukang-tukangnya, semuanya dipersiapkan dengan sedemikian rupa, termasuk alat-alat musik, semuanya dipersiapkan dengan baik. Dan kalau kita lihat di sini, Raja Yosia totalitas di dalam dia memperbaiki rumah Tuhan. Dan kita boleh belajar bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita harus melakukan dengan semangat yang luar biasa, dengan totalitas yang kita miliki. Lalu kita bisa melihat bahwa ketika dia membersihkan rumah Tuhan, di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, di situ ditemukanlah kitab Taurat. Kitab yang saya katakan tadi, yang sesuai dengan apa yang Yosia lakukan, ternyata sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa tidak boleh ada penyembahan berhala, rumah Tuhan harus diperbaiki, rumah Tuhan harus diatur sedemikian rupa, dan itu yang dilakukan oleh Daud dan Raja Salomo. Nah, setelah itu kita bisa memperhatikan bahwa ketika dia membaca kitab Taurat, ternyata Raja Yosia merayakan Paskah. Nah, ketika kalau kita lihat Raja Yosia ini adalah salah satu raja yang boleh dikatakan raja yang baik, di mana Raja Yosia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan di dalam kitab sejarah bangsa Israel dan bangsa Yuda ditulis bahwa Raja Yosia adalah raja yang baik dan takut akan Tuhan.
Karena itu dia dimakam di perkuburan raja-raja di sebelah nenek moyangnya. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Tawarik 34 ayat yang 27 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa oleh karena engkau menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini, terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengar, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawaban itu kepada raja. Nah, di sini kita lihat hal yang luar biasa dari janji Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia ternyata dijamin oleh Tuhan. Di dalam kehidupan Yosia tidak ada malapetaka. Nah, di sini kita bisa melihat Yosia adalah orang yang baik. Bahkan kalau kita lihat Nabi Yeremia pun menulis syair untuk Raja Yosia. Lalu kita melihat setelah dia menemukan kitab Taurat, apa yang dia lakukan. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Raja Yosia. Bukankah dia seorang raja yang besar? Di masa pemerintahannya, ternyata kita bisa melihat bahwa Yosia menghidupkan kembali ibadah Paskah. Di dalam pasal 35 dikatakan bahwa kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di hadapan Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan pertama. Yang menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya di dalam rumah Tuhan. Paskah yang dilakukan oleh Yosia adalah Paskah yang luar biasa. Paskah yang dilaksanakan oleh Raja Yosia adalah Paskah yang pertama setelah zaman Nabi Samuel. Jadi kalau kita lihat, ini adalah perayaan Paskah yang luar biasa. Sebelumnya Raja Yehuda yang bernama Hizkia juga pernah merayakan Paskah. Tetapi yang menarik bagi Raja Yosia di dalam perayaan Paskahnya adalah Raja Yosia melaksanakan tepat pada tanggal 14. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-35. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan pertama. Dan ini adalah perayaan Paskah yang pertama kali dilakukan oleh Musa ketika memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, di mana anak sulung mati, dibunuh, dan di situ kita bisa melihat tanggalnya sama tanggal 14. Jadi di sini adalah ketepatan Raja Yosia melaksanakan Paskah pada tanggal yang tepat. Lalu yang kedua, perayaan ini dirayakan pada tanggal 14 tepat dan sesuai dengan hukum Taurat yang ditemukan. Berbeda dengan Raja Hizkia yang saya katakan tadi, tidak tepat pada tanggalnya. Kadang ditulis kalau nggak salah di dalam 2 Tawarik 30 itu ditulis setelah 1 bulan setelah tanggal 14, jadi bulan berikutnya. Nah, yang kedua, kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Yosia di dalam perayaan ini adalah para imam dan orang Lewi melakukan tugasnya. Berarti kita bisa melihat bahwa Yosia memilih orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Orang-orang imam, orang-orang Lewi diwajibkan melaksanakan tugas pelayanan. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yosia kepada kita. Bahwa kalau kita mau melakukan firman Tuhan, harus dengan ketepatan, kerelaan hatian, kesungguh-sungguhan. Bukan asal-asalan. Bukan karena si A si B, tetapi satu kerelaan hati supaya kita melakukan dengan ketepatan. Seperti kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dinilai adalah ketepatan, ketulusan di dalam setiap kita mengerjakan tugas. Demikian juga ketika kita melaksanakan tugas bagi Tuhan, kita mau tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, kita mau melaksanakan tugas itu sesuai tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang menjadi bagian kita mau melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, bukan sembarangan orang yang melayani, bukan asal-asalan siapa saja boleh, tetapi kita mau belajar di sini orang Lewi yang bertanggung jawab untuk hal-hal kebutuhan ibadah, dan imam-imam adalah pelaksana ibadah yang harus dilakukan. Demikian juga kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Para imam dan orang Lewi melakukan tugas luar mereka sesuai aturan yang ditetapkan oleh Raja Daud dan Salomo. Jadi di sini
Mereka melayani tugasnya, lalu memerintahkan orang kaum Lewi menyembelih domba Paskah, menguduskan diri, dan menyiapkan saudara-saudaranya berdasarkan aturan kekudusan Tuhan. Jadi Paskah yang diadakan Raja Yosia diperlukan persiapan yang matang, persiapan yang terbaik, dan ketika melayani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi kita juga, kita mau melayani, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kita melihat bahwa apa yang dilakukan pada hari Paskah oleh Yosia. Yosia mau menyumbang 3.000 kambing domba, 3.000 lembu kepada kaum awam. Yosia mau memberi sebagai seorang raja, dia mau menjadikan teladan untuk memberi. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita juga mau memberi. Bukan kita yang dilayani, tetapi kita mau memberi yang terbaik. Dan di sini kita bisa melihat satu hal di mana keteladanan Yosia yang telah mengugah hati banyak orang. Melalui keteladanan Yosia, semua rakyatnya bisa melihat kebaikan rajanya yang mau berkorban. Ketika dia memberikan korban, maka semua orang melihat dan melakukan hal yang sama, memberikan sumbangan kambing dombanya untuk korban Paskah untuk Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang menarik. Yosia mampu membawa orang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hidup kita, kita pun bisa menjadi pribadi yang baik, membawa orang-orang untuk lebih cinta kepada Tuhan, cinta di dalam melayani Tuhan, cinta di dalam pelayanan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perayaan Paskah yang dilaksanakan oleh Yosia adalah perayaan yang sangat rapi, disiapkan dengan hal yang sangat luar biasa, dibutuhkan perencanaan yang bagus, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia melakukan dengan ketepatan, kecermatan, dan ketelitian di dalam menjalankan perintah Tuhan. Atas dasar kitab hukum Taurat yang dia terima, maka dia melakukan dengan sungguh-sungguh, secara tepat, cermat, dan teliti. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yosia menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua pelayanan kita, semua kehidupan kita haruslah menjadi berkat, bisa diperkenan oleh Tuhan. Persembahan yang diperkenan adalah sungguh sangat indah. Seperti Habil menerima persembahannya diterima oleh Tuhan. Adalah hal yang sangat luar biasa ketika hidup kita, ibadah kita diterima oleh Tuhan. Karena itu kita mau belajar untuk selalu melakukan dengan kesungguh-sungguhan hati kita, dan kita boleh belajar dari kehidupan Raja Yosia di mana dia tetap melayani Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat ketika semuanya sudah dilakukan oleh Raja Yosia, kita mau belajar bahwa Yosia tetap melayani Tuhan, tetapi kita mau belajar di dalam ayat yang ke-20, di dalam pasal 35 ayat yang ke-20 sampai 21 dikatakan demikian. Kemudian daripada semuanya ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkan." Tetapi Yosua tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka panah." Orang-orangnya mengangkat dengan keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangan, lalu membawa ke Yerusalem. Kemudian matilah ia dikubur di perkuburan nenek moyang. Di seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Nah, di sini kita boleh belajar ada satu hal yang menarik. Kalau kita membaca dari di masa muda sampai dia menjadi puncak kejayaannya, Raja Yosia begitu taat dan melakukan firman Tuhan dengan hal yang luar biasa.
sampai membuat perayaan Paskah itu sangat detail dan teliti. Namun setelah peristiwa itu selesailah rumah Tuhan diperbaiki. Di dalam ayat 20 sampai ayat 27 ini boleh menjadi satu perenungan bagi kita, di mana setiap kita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, terkadang-kadang kita ini juga tidak menerima atau tidak merespon pesan Allah melalui orang lain. Terkadang kita merasa diri kita sudah senior, merasa diri kita adalah orang yang lebih rohani, karena itu kita bisa jatuh. Raja Yosia tidak mau mendengarkan Raja Neko, di mana Raja Neko ini Raja Mesir yang hendak berperang, bukan melawan Yosia. Dia hanya menumpang lewat, dia sudah izin, sudah ngomong baik-baik. Namun Yosia tidak mengindahkan, dia tidak berpaling, melainkan menyamar. Sebetulnya kalau kita memperhatikan di sini, kalau Raja Yosia tidak egois, kalau dia mau merendahkan dirinya, kalau dia mau memandang lebih luas kembali, kalau itu bukan masalahnya, kalau dia itu bukan yang dihadapi, ngapain dia ikut-ikutan? Akibatnya kita bisa melihat bahwa dia menyamar, dia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah. Nah, di sini kita bisa melihat Neko dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan Yosia, namun Yosia tidak mau mendengar. Kita boleh belajar dalam peristiwa ini bahwa setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Tidak harus menunggu orang itu yang senior, orang itu yang paling rohani. Tetapi setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di hadapan kita, Allah juga bisa memakai. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tidak semua orang-orang yang dekat dengan Tuhan dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga memakai orang-orang yang di luar Tuhan, bisa menjadi saluran berkat, saluran pertolongan buat kita. Karena itu kita mau belajar dari peristiwa ini untuk selalu mau dengar satu pesan, baik pesan itu jelek maupun bagus, baik orang itu menyampaikan pesan itu, baik orang biasa, orang sederhana, orang yang tidak kenal pun kita mau mendengar. Akibatnya kita bisa melihat di sini, Raja Yosia harus meninggal karena dia tidak mau mendengar perintah Tuhan. Dia tidak ada niatan untuk memiliki kerendahan hati untuk menerima pesan Allah. Dan di sini kita melihat bahwa justru Yosia ingin melawan. Dia dikatakan di sini ia menyamar untuk berperang melawan dia. Loh, justru Neko itu tidak mau berperang melawan dirinya. Dia yang mengganggu dan dia menyamar untuk ikut berperang. Ini adalah satu tindakan yang tidak baik. Raja Yosia tidak mau dengar-dengaran pesan Tuhan. Raja Yosia melakukan tindakan dengan menyamar, berarti dia tidak taat dan dia mau melakukan satu tindakan yang tidak baik. Dan di sini akibatnya dia mati kena panah. Nah, di sini kita bisa melihat hal yang menarik, bahwa orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, diberkati Tuhan selama pemerintahannya, di akhir hidupnya dia tidak taat kepada Tuhan. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Memang sulit untuk membedakan mana yang merupakan pesan Allah, mana yang bukan pesan dari Allah. Namun kita mau belajar ketika ada pesan itu datang dari orang yang tidak mengenal Allah, apalagi kita ini sudah pasang badan untuk tidak mau menerima. Namun kita mau belajar bagaimana kita bisa tahu orang tersebut menyampaikan pesan Allah di dalam hidup kita, bukan sekedar pesan Allah, namun kita mau belajar untuk senantiasa minta hikmat Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui dan maksud kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menjadi domba-dombanya Tuhan, pasti kita akan taat kepada gembala kita. Seekor domba pastilah mengenal suara gembalanya. Sama seperti kita mengenal suara Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Jadi setiap domba itu pasti mengenal suara gembalanya. Pasti kita akan mendengar suara Tuhan kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan visi misinya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu mengingatkan. Karena itu kita mau belajar untuk senantiasa belajar untuk taat, walaupun yang Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyampaikan pesan, kita menjadi orang yang peka.
Janganlah melihat orang itu dari wajahnya, kedudukannya, statusnya, tetapi yang dibalik itu semua kita mau melihat orang ini dipakai oleh Tuhan atau tidak. Dan pesan yang disampaikan itu pasti membawakan dampak dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajarkan kepada kita. Raja Yosia, raja yang besar, dipakai oleh Tuhan dalam pemerintahnya yang luar biasa. Namun dia tidak taat, hanya gara-gara dia tidak menerima pesan dari orang yang menurut dia yang baik. Justru yang menyampaikan pesan itu dari orang lain, bangsa lain, raja lain. Oleh karena itu dia tidak mau menerima. Bahkan dia memasang tipu muslihat untuk melawannya. Dan ini adalah satu tindakan yang tidak baik. Karena itu kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau taat kepada Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ajaran kita yang kita anut untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah Tuhan ajarkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, yang sebagai gembala kita mau dengar suaranya, kita mau dengar ajarannya, kita mau dengar didikannya, dan kita boleh menjadi pribadi yang kuat, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, tidak salah hanya gara-gara ego kita, hanya gara-gara orang itu tidak sesuai dengan pandangan kita. Biarlah firman Tuhan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan dan lebih mendengar suara Tuhan. Mari kita mendengar, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa kami boleh senantiasa belajar untuk senantiasa mendengar suara Tuhan, pesan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami terima dalam hidup kami. Di dalam kehidupan kami memerlukan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun, dalam segala aspek hidup kami. Kami tetap memerlukan Tuhan, kami memerlukan hikmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, dan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya jadikan berhasil. Tuhan menolong mereka yang mengalami kesusahan, kesukaran. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan memberkati mereka semuanya, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua menerima berkat Allah, kecintaan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.